Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran sejarah khusus untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang diawali dari masa kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beranjak dewasa, setelah itu menikah dan menjadi seorang pengusaha. Kemudian usia 40 tahun diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sana mulai banyak kejadian-kejadian yang menurut pemahaman pemikiran manusia atau perasaan manusia adalah memilukan, yaitu masa-masa perjuangan menyebarkan Islam di Mekah sampai berkali-kali hijrah, diantaranya ke Habasyah, kemudian ke Taif, mengalami penolakan di Taif, kemudian hijrah terakhirnya ke Madinah, dan Islam berkembang dari Madinah. Sesuai dengan perkembangan Islam, banyak yang iri, banyak yang merasa terusik karena tidak ingin Islam berkembang, maka di sana terjadilah serangan-serangan terhadap Nabi dan para sahabat. Ingat, serangan-serangan, bukan Nabi yang menyerang. Diperangi, bukan Nabi yang memerangi. Yang diawali dari Perang Badar, Perang Uhud. Perang Badar adalah perang pertama yang mengalami kegemilangan Islam dengan kemenangan yang sangat telak. Kemudian diuji agar umat Islam tidak sombong, agar umat Islam mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud Nabi SAW dan para sahabat mengalami kekalahan, meskipun kekalahannya tidak telak, tetapi cukup menguras tenaga, cukup menguras nurani, sehingga harus hilangnya, gugurnya banyak sahabat yang hafal Quran, juga sahabat dan sekaligus masih keluarga Nabi, yaitu paman Hamzah yang gugur, yang sangat menyedihkan kisahnya. Kemudian terjadi pula perang Khandaq. Ini menginspirasi manusia untuk berupaya, berusaha, dan berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah yang menolong. Setelah itu Islam mulai diperhitungkan. Umat Islam yang di bawah kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai disegani, sehingga menyebarlah Islam ke beberapa wilayah di sekitar Madinah, termasuk membuka kembali Makkah atau disebut Futuh Makkah, yang kemudian Islam semakin menyebar. Futuh Makkah tentunya ini memulai ujian pula bagi para sahabat, karena tidak lama setelah Futuh Makkah ada Haji Wada. Disebut Haji Wada adalah haji perpisahan Nabi SAW dengan para sahabatnya, karena Nabi akan segera dipanggil pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke haribaannya. Dari sana terjadilah pergantian kepemimpinan, mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan masing-masing khalifah yang 4 ini dengan karakter dan perkembangan yang cukup bisa dibanggakan oleh kita sebagai umat Islam, yang juga bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan bagaimana cara berdakwah serta menghindari dari berbagai macam perpecahan yang diakibatkan daripada fitnah-fitnah yang menyebar. Kemudian di kelas 6 pelajaran sejarah diakhiri dengan perkembangan Islam ke wilayah-wilayah Jazirah, bahkan sampai ke Nusantara. Yang disebut Nusantara adalah wilayah yang pada sebelumnya di bawah kerajaan Samudra Pasai,
di bawah kerajaan Majapahit, di bawah kerajaan Mataram, yang sebelumnya Goa dan lain sebagainya, yang sebelumnya belum memeluk ajaran Islam. Maaf, garis bawahi, Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di wilayah Sumatera. Demikian untuk pembuka pada pelajaran sejarah ini. Harap difahami poin-poin ini, tidak usah dijadikan bayangan, tetapi kamu harus membuat catatan sendiri. Cukup diperlihatkan apa yang Bapak bicarakan, catat oleh kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.